Aku Hesti. Aku Laras, balik lagi ke program kerennya Museum Penerangan, Jelajah Museum Nusantara. Nah, Muspeners, sekarang kita udah sampai di Museum Negeri Bali. Kira-kira apa aja isinya? Yuk kita langsung masuk aja. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di Museum Bali, Provinsi Bali. Perkenalkan, aku Laras dari Museum Penerangan. Jadi aku bawa Muspeners di rumah untuk jalan-jalan ke Museum Negeri Bali. Boleh ya minta bantu beli buat memandu kami nih. Oke, dengan senang hati saya akan menemani. Dengan beli siapa? Saya dengan Palguna. Palguna, beli Palguna. Berarti dipanggilnya beli Pal ya? Ya. Oke, berarti kita langsung aja jalan-jalan ke Museum Negeri Bali. Yuk. Nah, Muspeners, sekarang kita dengar gimana sejarahnya museum ini bisa terbangun ya. Yuk, silakan beli. Oke, Museum Bali didirikan awalnya tahun 1910 dan selesai di 1932. Peresmiannya 1932. Gedung pembuatan gedungnya antara 1910 sampai 1932. Oh, berarti udah 90 lebih ya? 90 tahun lebih 88. ya? Oh, 88 tahun. Nah, itu berarti ini adalah kakeknya Museum Penerangan. Jadi Museum Penerangan pertama. Oh, ini museum pertama? Museum pertama di Bali. Oh, iya berarti ini adalah kakaknya nih. Karena Museum Penerangan sekarang udah 29 tahun baru sih ya, baru 29 tahun gitu. Nah, kalau di lantai satu ini bercerita tentang apa nih? Di lantai satu ini menceritakan tentang peradaban, prasejarah kehidupan di Bali. Oh, berarti tentang sebelum ada tulisan mungkin ya? Ya. Oh, gitu. Seperti yang Mbak lihat di sini. Oh, ini maket. Ini maket tentang diorama, tentang peradaban kehidupan prasejarah gitu. masyarakat Bali pada waktu itu. Oh, mungkin bisa diceritain sedikit beli gimana tuh peradabannya pada waktu itu? Peradabannya waktu itu masih menggunakan maksudnya cara berburu dengan cara sederhana seperti yang Mbak lihat di sana. Oh ya. Belum adanya kayak upacara-upacara itu, belum, untuk kehidupan sehari-hari aja dulu. Oh, kayak bercocok tanam, ya, berburu gitu ya. Masih nomaden mungkin ya? Ya, kebanyakan. Dan nomadennya dia mencari sumber air yang terdekat biasanya. Oh gitu, berarti ya, setiap pindah cari yang dekat sungai ya, gitu. Dekat air lah. Penasaran banget sama ini nih, salah satu koleksi yang berhubungan dengan aksara-aksara gitu ya. Nah, ini aksara apa nih beli? Buat apa gitu? Untuk ini sebenarnya copper inscription. Artinya seperti prasasti tembaga yang berisi tentang hal-hal peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, berarti di kerajaan gitu ya, Beli ya? Oh, berarti memang sudah ada aksara. Nah, ini aksara Bali atau aksara apa nih Beli nih? Kalau dari tulisannya gimana? Kemungkinan ini aksara Bali Jawa kuno. Bali Jawa kuno, ya. Berarti kan karena aksara Bali emang agak bulit-bulit ya, kalau aksara Jawa agak kotak gitu. Itu perbedaannya Muspeners ya. Jadi kalau mau bedakan aksara Jawa sama Bali. Jadi kelihatan lah secara umum gitu ya. Gitu. Wah, terus yang kulkul yang mana nih Beli? Ini kulkul perunggu. Kulkul perunggu. Ya, terbuat dari perunggu bronzi. Bronzi. Ini gunanya untuk? Ini gunanya untuk alat komunikasi pada zaman dahulu. Oh gitu, kayak untuk mengumpulkan masyarakat gitu ya. Mungkin. Untuk diberikan informasi gitu ya. Memberikan informasi bahwa misalnya kita ada sesuatu untuk berkumpul atau ada bahaya mungkin. Mungkin ada intonasinya. Kalau misalnya kalau ada kebakaran atau bencana mungkin cepat dia
Oh iya betul betul. Nah tadi di depan juga aku lihat ada kul-kul juga tuh beli. Ya, yang Bisa besar dijelaskan? itu untuk komunikasi untuk ke masyarakat luas juga itu. Oh gitu. Yang lebih besar bisa, karena itu besar tuh suaranya kan jauh. Itu juga sebagai tanda ya? Sebagai tanda juga alat komunikasi. Oh gitu. Nah berarti Muspenners alat komunikasi itu bisa juga berubah tanda ya, tanda dari suatu keadaan. Nah di Muspen juga ada nih beli, ada namanya kentongan, ada 3 kentongan gagal ranca, kentongan hijau sama kentongan berukir. Jadi di situ biasa diceritakan kalau kentongan itu biasanya digunakan di masyarakat di dataran tinggi biasanya. Gitu. Jadi lebih jauh jangkauannya gitu. Nah secara umum sih seperti itu. Kayak ada di pos ronda ya. Kayak beli tadi bilang, jadi buat tanda kalau ada kebakaran biasanya dipukulnya lebih cepat gitu ya. Kalau yang darurat gitu ya. Betul. Nah, Muspenners, sekarang kita udah di lantai 2 nih ya. Ada apa aja nih, Bli? Di lantai 2 ini kita mengkoleksi tentang puncak-puncak kejayaan peradaban di Bali. Ada tentang upacara-upacaranya. Ada upacaranya. Yang upacara ngaben itu ya. Tentang upacara ngaben, tentang pembakaran mayat. Terus ada tentang upacara tentang manusiatnya namanya, tentang hubungan ke manusianya. Hubungan manusia, oke. Kayak ada potonan tuh atau bayi baru lahir gitu. Ada yang 6 bulanan. Wah, itu ada trompet kerang yang mirip banget sama punyanya Museum Penerangan. Mungkin bisa dijelasin dulu? Nah, untuk ini ada alat-alat untuk upacara-upacara. Upacara-upacara. Ya, seperti yang Mbak lihat ini adalah alat-alat untuk mengusir buta kalau atau evil atau evil. Ya. Kayak apa ya? Roh halus gitu ya, roh kayak jahat, gitu ya, roh jahat ya. Oh, ini trompet kerang. Nah, di Museum Penerangan juga ada, Pak. Cuma fungsi dari trompet kerang ini sama kentongan yang tadi. Jadi untuk mengumpulkan masyarakat kalau itu. Kalau di sini berarti gunanya untuk komunikasi dengan Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa gitu. Ada untuk dalam kehidupan pengusiran gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih, Bli. Ini apa? Nah, wah ini ada kentongan lagi. Oke, untuk ini adalah acara mecaru namanya. Mecaru itu biasanya upacara untuk pembersihan. Kalau yang Mbak lihat ini salah satu alat-alat untuk pembersihan daerah atau tempat. Oh ya. Gitu. Jadi bersihin dari apa nih? Bersihan dari seperti male, seperti itu yang kayak seperti yang saya roh jahat gitu ya. Atau misalnya di tempat tinggal kita harus dicaruin dulu atau dibayarlah gitu. Secara simbolisnya. Kalau kentongan ini fungsinya untuk dibunyikan atau tempat atau apa? Untuk semua dibunyikan. Untuk dibunyikan. Ada juga alat yang kayak bambu itu dibunyikan ke tanah. Kalau kentongannya tinggal dipegang dibunyikan. Sebagai simbol untuk pengusiran itu. Pengusiran tersebut dan pembersihan tempat tersebut. Betul. Ada juga nih lontar ya, Beli ya? Ya, jadi ini dinamakan lontar. Jadi kemarin kita tuh Museum Penerangan juga berkunjung ke Museum Pustaka Lontar. Jadi kita belajar tentang cara nulis di daun lontar, gimana produksinya gitu. Memang lontar ini memang itu ya jadi salah satu alat komunikasi juga. Betul. Tapi dalam bentuk ilmu pengetahuan yang ditulis. Jadi sebagai media penyebaran informasi. Nah, di lontar itu ditulis tuh kayak misalnya trik-trik pertanian, cara menanam gitu ya? Semua kebanyakan ya 95% itu tentang pengetahuan. Wah. Katanya biar bisa diikuti. Oh iya, sebagai apa ya, turunan buat itu ya, informasi turunan gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, ini ada telepon nih sebagai alat komunikasi mungkin ya di Bali ya, Bli? Ini alat komunikasi dari zaman penjajahan. Zaman penjajahan Belanda? Belanda. Oke. Mungkin ini sebagai alat telegram atau alat penghubung mereka. Oh gitu, berarti selain buat telepon bisa untuk mengirim pesan? Iya. Makanya di situ ada hurufnya besar-besar ya, Beli ya? Iya, ada abjadnya. Oh, dan di tengah itu aku ngeliat ada kayak foto wanita gitu ya, bule-bule gitu ya. Mungkin itu penjajahan Belanda ya, noni-noni Belandanya gitu. Nah, di sini juga ada telepon-telepon yang berbeda jenisnya nih, Beli ya kayaknya ya. Kalau yang ini
kemungkinan telepon untuk penerima. Oh gitu. Bisa nerima saja. Kalau yang ini bisa mengkomunikasikan informasi atau yang ke portable mungkin. Oh. Karena bentuknya kecil dan bisa dibawa-bawa. Keren. Berarti telepon itu nggak cuma bisa buat telepon aja, jadi bisa buat kirim-kirim pesan ya atau kode-kode gitu. Nah di sini juga ada radio. Di Museum Penerangan tuh banyak banget radio beli. Sama banget persis kayak gini namanya radio Solo Pedesaan. Kalau di sini namanya radio apa nih beli? Radio yang ditemukan zaman dahulu sih juga. Oh ini yang di peninggalan di Kabupaten Bali mana gitu ya beli ya. Oh keren. Berarti memang ciri khasnya sebuah radio tuh pada zaman dulu biasanya diputar biasanya tuh. Ya, sama seperti itu. Kalau sekarang kan bisa disentuh ya. Betul. Memang itu adalah ciri khasnya gitu. Setelah ini kalian akan berkenalan dengan Dewi Sri atau kita biasa panggil Cili. Nah terima kasih Beli karena sudah menemani aku jalan-jalan di gedung ini. Nah setelah ini Beli akan ditemani oleh temanku namanya Hesti di gedung apa Beli? Gedung Karangasem. Gedung Karangasem. Oke terima kasih Beli. Tadi Mbak Laras sudah diajak berkeliling ya. Nah sekarang aku penasaran nih kira-kira ini gedung apa sih Beli? Ini dinamakan Gedung Karangasem dan menyimpan koleksi tentang Cili. Cili? Oke, aku juga penasaran banget Cili itu apa. Kira-kira boleh nggak nih kita langsung lihat di dalam ada apa aja? Silakan. Oke. Ya, jadi Muspenners juga pasti penasaran kan Cili itu apa? Kira-kira Beli bisa nggak nih menjelaskan apa sih Cili itu? Cili itu adalah sesuatu bentuk ya, seseorang wanita yang dengan muka runcing, kepala sedikit melebar dan kadang-kadang runcing juga, dan telinga memakai anting atau subeng dan turun ke bawah dengan bentuk yang tidak jelas. Biasanya Cili itu dilambangkan dengan sesuatu untuk kesuburan, Dewi kesuburan. Beli berarti kan Cili ini melambangkan kesuburan gitu ya. Nah biasanya penggunaan Cili itu ada di mana aja nih Beli kalau di Bali? Penggunaan Cili dalam kehidupan aspek-aspek di Bali itu semua ada di setiap lini kehidupan bermasyarakat. Misalnya ada dalam bercocok tanam, melambangkan Dewi Sri, Dewi kesuburan, atau ada juga dalam upacara keagamaan seperti yang Mbak lihat itu, seperti ini juga. Upacara-upacara pernikahan juga biasanya menggunakan ya Cili. Ada Cili juga. Terus seperti ini ya Beli ya? Ini ada di setiap upacara yatnya. Oh ini lambak nganten. Ya seperti ini upacara-upacara keagamaan juga. Semua hal yang berunsur kehidupan di sini diaplikasikan menggunakan Cili. Kalau ini apa nih Beli? Nah aku tertarik banget nih sama ini. Ini kayak makanan ya, betul nggak sih? Ini disebut dengan apa namanya, cacalan. Cacalan. Salah satu bentuk untuk offering juga dalam upacara keagamaan. Oke, berarti bisa dikonsumsi gitu aslinya? Aslinya bisa dikonsumsi. Nah mungkin Muspenners ada yang mau coba nih cacalan, tulis di kolom komen dong, boleh. Kebudayaan Bali itu sangat kental ya Beli ya, sampai dan selalu dikomunikasikan gitu dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya Muspenners kayaknya nggak bakal keburu nih waktunya ya kalau kita ngebahas semua dalam satu hari. Jadi ada baiknya Muspenners langsung aja datang ke Museum Negeri Bali. Bukanya setiap hari apa Beli? Museum Bali kita buka dari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Harga tiketnya mungkin bisa diinformasikan? Untuk pelajar kita cukup bayar Rp2.000 dan untuk mahasiswa kita bayar Rp5.000 dan untuk orang umum Rp25.000 dan untuk mancanegara Rp50.000 per tiket. Ya.
Mbak Laras, museumnya bagus banget ya. Iya dong, keren banget kan ya. Tadi pemandunya juga ceritain tentang kulkul, yaitu kentongan yang besar. Besar, seperti punya kita yang di Museum Penerangan, tapi yang di Museum Penerangan itu lebih kecil, benar nggak? Betul banget. Jadi pada dasarnya fungsinya si kentongan itu sama setiap daerah, mengumpulkan orang-orang supaya bisa diberikan informasi. Wah, seperti kalau lagi bulan Ramadan ada yang ngebangunin sahur, betul atau ada abang-abang bakso yang berkeliling sambil teng 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 seperti Nah, itu. berarti memberikan simbol suatu kejadian gitu kali ya. Jadi Muspenders di rumah wajib banget untuk ke museum-museum yang menceritakan tentang alat komunikasi nih. Jadi tergambar alat komunikasi yang ada di Muspen itu ada juga di kota-kota lain gitu ya Mbak Hesti ya. Betul betul banget. Jadi teman-teman pokoknya wajib banget untuk datang ke Museum Negeri Bali. Sampai jumpa.